Halo Nana, bertemu kembali dengan saya Hafiz Ramadan Syaputra. Kita akan belajar mengenai pengertian menggambar flora, fauna, dan benda alam. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora, fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang kita memerlukan objek. Dengan tersedianya berbagai sumber yang ada di alam, kekayaan flora fauna, alam dan benda juga merupakan objek yang dapat digambar. Benda alam juga merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Oke, sekarang Nana, apa perbedaan dua gambar flora tersebut? Coba amati baik-baik. Kemudian apa perbedaan dua gambar fauna tersebut? Apa bedanya ya? Dan apa perbedaan dua gambar benda alam tersebut? Coba diperhatikan lagi kanan dan kiri. Kalau tahu jawabannya silakan di komentar pada YouTube di bawah ini. Nah, pengertian menggambar. Kira-kira dari kalian semua ini ada yang tahu nggak sih apa itu artinya menggambar? Pasti beberapa waktu yang lalu kalian sudah pernah menggambar kan? Ayo, pasti sudah pernah ya. Tapi tahu nggak sih apa arti itu dari menggambar? Menggambar. Menggambar adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang dengan alat dan media tertentu untuk menghasilkan karya seni berupa dua dimensi. Karya seni itu ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nanti akan kita pelajari lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Untuk pengertian menggambar bisa berbeda dari tiap individu. Nah, setiap orang mempunyai atau setiap seniman mempunyai pengertian sendiri-sendiri, tetapi pada intinya seperti yang Pak Rahmat jelaskan itu ya. Kamu sudah pernah melakukan susur gua atau berkunjung ke gua yang mempunyai lukisan karya prasejarah zaman dulu? Pernah nggak sih kamu kepikiran ingin tahu bagaimana cara mereka melukis atau menggambar di dinding-dinding gua? Zaman dulu kan belum ada pensil atau krayon. Nah, kalau kamu penasaran, yuk kita simak penjelasan dari saya bagaimana cara mereka menggambar dan membuat karya seni di dinding-dinding gua seperti ini. Kalian juga bisa mencari di internet atau mengutip di National Geographic bahwa menurut para arkeolog, lukisan gua dan manik-manik kerang adalah karya seni pertama dan tertua yang pernah ditemukan. Artefak ini ditemukan pada zaman Neanderthal, perkiraan sekitar 65.000 juta tahun yang lalu, sebelum kedatangan Homo sapiens modern ke Eropa. Tidak hanya di Eropa, penemuan penting lainnya yang baru dirilis di Indonesia telah ditemukan. Lukisan tertua di dunia di Pegunungan Karsangkulirang Mangkalihat, daerah Kalimantan Timur. Lukisan banteng liar ini diperkirakan berusia 40.000 tahun yang lalu. Selain itu, di Goa Leang Petakere, Sulawesi Selatan juga ditemukan lukisan berupa stensilan tangan yang dibuat oleh manusia purba. Para peneliti juga menyatakan lukisan ini berusia lebih dari 40.000 tahun yang lalu dan merupakan lukisan figuratif tertua di dunia. Selama ini lukisan stensil tangan di dinding gua yang dianggap lebih tua di Eropa yaitu di Gua El Castillo Spanyol yang diperkirakan berusia 37.300 tahun yang lalu. Bagaimana manusia purba melukis? Kebanyakan seni lukis di gua terbuat dari pigmen hitam dan merah. Warna merah dibuat dari besi oksida atau hematit. Mangan dioksida dan arang biasanya digunakan untuk warna hitam. Cat atau warna yang mungkin mereka gunakan dari benda-benda alami seperti buah beri, tanah liat, jelaga atau arang. Untuk membuat sketsa di dinding atau batu, mereka biasa menggunakan alat tajam seperti tombak. Namun beberapa lukisan langsung ditempel di gua atau menggunakan alat bantu lainnya. Nah, dan untuk media untuk melukis lainnya seperti menggunakan alat jerami, jari, lumut, daun, dan rambut. Kemudian mereka menggunakan tulang berlubang untuk menyemprotkan cat seperti menggunakan teknik airbrush. Fakta menarik lainnya dari pelukis gua ini sangat tertarik dengan cahaya bulan dan matahari. Mereka melukis di mana di titik yang terjangkau oleh sinar bulan dan matahari, dan jarang sekali lukisan ditemukan di daerah lengkungan yang gelap. Dan jangan salah loh, mereka sudah mendesain lukisan mereka dengan sangat matang dan tidak asal coret-coret. Lukisan ini memberikan informasi tentang persebaran spesies-spesies manusia 100.000 tahun lalu ke berbagai belahan dunia. Jadi sudah paham kan bagaimana cara manusia purba zaman dulu melukis di dinding gua?
Manusia dalam menggambar biasanya untuk menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu ekspresi mereka. Jadi, menggambar itu merupakan salah satu sarana untuk kita mengekspresikan diri. Seperti bagaimana kita bahagia, kita bisa menggambar seperti apa. Ini juga bisa menjadi sarana apresiasi untuk para peserta didik dan masyarakat umum. Berikutnya adalah prinsip-prinsip menggambar. Nah, ada yang tahu? Salah satunya adalah proporsi. Siapa yang tahu proporsi? Coba tebak. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Menggambar dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Nah, seperti ini. Kemudian adalah komposisi. Nah, komposisi susunan unsur-unsur yang memberi kesan padu sehingga karya terasa utuh, jelas, dan memikat. Kemudian ada keselarasan paduan unsur berdampingan, disebut harmoni keselarasan ya. Kemudian pertentangan paduan unsur disebut kontras. Jadi antara seperti kuning dan merah harus kontras. Kalau misalkan biru gelap sama biru mentah, dia masih satu tone, masih satu warna. Nah, komposisi ini ada kesatuan, ada keseimbangan atau balance, ada irama, kemudian ada fokus dan perhatian. Ayo kita lanjutkan. Komposisi yang berikutnya. Nah, ini. Bisa kalian perhatikan ini antara gambar yang kanan dan antara gambar yang kiri. Kesatuan atau unity antar unsur tidak terpisah atau berdiri sendiri. Jadi ada dua. Ini tidak memiliki kesatuan. Kira-kira kenapa? Coba kira-kira kenapa? Kenapa kok bisa dikatakan tidak memiliki kesatuan? Ini loh bersatu. Loh, kalau yang ini memiliki kesatuan, orangnya satu. Nah, jawabannya adalah karena ini tidak memiliki kesatuan karena ada satu objek yang terlihat terpisah dan di sini ada jeda. Ya, ada space atau spasi atau ruang. Nah, seperti ini kan kesatuan, dia satu menyatu dengan yang lain juga. Jadi objeknya juga center di tengah, dilihat juga enak. Nah, ini kalau gambar seperti ini kurang enak menurut saya ya. Nah, berikutnya adalah keseimbangan atau balance, pengaturan unsur agar tidak berat sebelah atau timpang. Coba kalian perhatikan gambar di sini antara gambar kiri dan gambar kanan, gambar hope for future dan dua buah apel di atas ranting. Nah, ini kira-kira ada yang bisa menebakkah mana yang simetri, mana yang asimetri? Kanan atau kiri? Coba yang simetri yang mana? Simetri itu adalah karya atau benda yang penataannya antara kiri dan kanan sama. Kalau asimetri kebalikannya, dia tidak seimbang antara kiri dan kanan. Coba yang mana? Oke. Yang simetri adalah gambar yang ini. Nah, perhatikan antara komposisi kanan, komposisi kiri, atas, bawah, dan objeknya di tengah. Nah, ini seimbang, jadi simetri. Kemudian asimetri. Nah, ini kalau kalian perhatikan, dia seperti berat sebelah, yaitu berat di kanan. Nah, ini tidak seimbang. Di sini masih ada ruang kosong, jadi seperti berat sebelah. Next, irama atau ritme. Pengulangan unsur-unsur rupa. Beberapa jenis irama seperti repetitif, yaitu kesan ditimbulkan dari unsur monoton atau sama. Ya, alternatif kesan gerak muncul karena unsur berseling-seling seperti ini. Kalau kalian gerakan, dia seperti bergelombang. Kalau coba kalian gerakan HP kalian, layar HP kalian atau layar laptop kalian, gerakan video ini, lihat video ini, dia seperti bergelombang. Oke. Kemudian ada progresif, yaitu kesan gerak muncul dari pelabuhan besar menjadi kecil, tebal, dan tipis. Nah, ini seperti gerak ombak, tiupan angin di layarnya. Nah, seperti gambarnya ini sedang gerak seperti itu. Kemudian fokus perhatian atau center of interest. Nah, terdapat satu bagian yang lebih menonjol agar tema utama jelas terlihat. Nah, ini tema utamanya jelas menonjolnya yang mana. Nah, dari gambar ini kan ada center of interest-nya. Jadi dia akan berpusat di mana? Yang lain ini sedang berdiskusi, yang ini juga sedang berdiskusi, tapi ada satu orang yang sendirian.
Ini adalah karya Leonardo da Vinci, judulnya The Last Supper. Kemudian ruang. Nah, ruang mengacu pada luas bidang gambar bersifat maya diperoleh melalui kesan penggambaran. Kedalaman ruang disebut dengan perspektif. Coba kalian perhatikan ini. Kelihatan kan kalau ada ruang? Kalau kalian mengarsir juga seperti itu. Harus tahu mana gelap, mana bagian terang, biar kelihatan bervolume. Seperti ini juga. Ini adalah seperti acuan perspektif. Semakin ke sana kelihatan semakin jauh. Jadi kalau kalian menggambar, upayakan kalian berimajinasi, memikirkan, oh kalau gambar yang paling ujung itu semakin besar, menyempit, atau semakin melebar, atau semakin membesar. Nah, seperti ini harus kalian pertimbangkan. Garis, nah ini garis titik lenyap perspektif, ya, satu titik lenyap. Nah, dia berpusat di sini, semakin kecil. Oke, lanjut, yaitu tentang efek gelap dan terang. Gelap terang yang seperti saya jelaskan. Mana bagian posisi belakang paling pekat, ini adalah bagian gelap. Posisi depan paling terang. Seperti ini kenapa? Seperti ini kenapa? Kenapa kok di sini terang, kenapa di sini gelap? Nah, nanti ada soal ujian seperti ini loh ya. Kenapa penyebabnya? Kalian harus bisa membayangkan. Oke. Jadi ibarat di sini adalah matahari atau lampu ya. Jadi cahaya pasti akan muncul dari sini. Nah, arah yang lainnya pasti akan lebih gelap apa terang? Lebih gelap. Bila diperhatikan, arsiran yang paling pekat terasa berada pada posisi paling belakang atau ujung, sedangkan arsiran tipis atau terang berada pada posisi paling depan. Nah, hal ini berfungsi untuk menggambarkan benda menjadi kesan 3 dimensi, kesan ruang atau kedalaman, dan memberi perbedaan kontras. Perbedaan kontras seperti ini ya. Jadi kalau instruksi tolong gambarnya itu dikontraskan lagi, kurang kontras, jadi kurang kelihatan kedalaman dan dimensinya. Layout, yaitu letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Prinsip layout diperlukan dalam menentukan tata letak atau posisi objek gambar. Di sini Pak Rama mengambil satu gambar. Tapi coba kalian perhatikan, kira-kira enakan yang mana? Dan gambar ini harusnya yang mana yang benar, yang enak? Mana juga yang potret dan yang landscape? Ini potret atau landscape? Yang kiri bawah atau yang kanan atas ini? Yang landscape. Yang landscape yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Oke, apa sih landscape dan potret itu, Pak? Nah, landscape itu coba ya. Nah, yang landscape seperti ini. Dia berarah dari kiri atau ke kanan atau posisi tidur. Jadi ingat, kalau kalian merekam sesuatu apapun itu usahakan landscape atau menggambar. Kalau objeknya terlihat enak digambar landscape ya landscape, kalau potret ya potret seperti ini ya, potret seperti ini dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Ini namanya potret istilahnya ya. Perhatikan saja, contoh kecilnya adalah saat kalian melihat film atau televisi itu bentuknya potret atau landscape? Pastinya landscape. Jadi kalau kalian membuat video apapun usahakan landscape. Contohnya kalau TikTok kebanyakan itu potret. Kalau kalian era-era anak zaman milenial sekarang itu video rata-rata potret, terus akhirnya ditampilkan di TV, dia tampilannya potret tapi di kanan kirinya itu seperti diberi hiasan di TV-nya, jadi kurang estetik, kurang indah. Jadi kalau melakukan gambar, pemotretan atau video diusahakan tergantung dari keperluannya. Kalau foto itu pasti ada yang potret, seperti potret itu foto profil ya. Foto pas foto itu harus potret, nggak mungkin pas foto yang 3x4, 4x6 kalian harus landscape. Nah, itu harus disesuaikan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Oke, tahap akhir adalah kalian silakan mengerjakan tugas yang sudah disediakan. Silakan kalian cek di form tugas di Google Classroom. Silakan kalian baca ya di Microsoft Office-nya. Di situ akan ada beberapa gambar yang harus kalian amati. Nanti kalian bisa jelaskan di kolom tabel yang sudah disediakan. Bisa kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto dan kalian upload di Google Classroom di tempat form yang sudah disediakan juga. Jika kurang paham, silakan langsung konsultasi di grup WA.